Tuhan, satu kata yang paling banyak dibahas oleh manusia. Sekaligus, kata ini bagaimanakah cara mempunyai pengalaman otentik berkaitan dengan keberadaan Tuhan? Jalannya adalah hening. Melalui keheningan, Anda semua diajak untuk sungguh-sungguh menyadari dan menyaksikan keberadaan Tuhan yang nyata. Anda diajak untuk tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai objek dari pikiran yang spekulatif atau objek dari satu bentuk kepercayaan. Faktanya adalah hanya dengan menyadari Tuhan yang nyata, Anda akan mengerti jalan keselamatan. Hanya dengan menyadari realitas Tuhan yang sesungguhnya, Anda akan tahu kunci kebahagiaan. Jika Anda menggunakan pendekatan rasional empiris, yakni hanya menggunakan semua instrumen panca indera untuk menjangkau realitas Tuhan, maka Anda tidak akan pernah menemukannya. Tuhan bukan satu realitas atau objek yang mempunyai batasan ruang dan waktu. Dengan panca indera, Anda tidak akan bisa melihat Tuhan, mendengarkan kata-kata Tuhan, dan Anda tidak akan mungkin bisa menyentuh Tuhan. Heninglah, maka Anda akan mempunyai pengalaman otentik terkait keberadaan Tuhan. Dalam keheningan, perangkat kecerdasan di dalam diri Anda didaya gunakan secara paripurna. Dalam hening, Anda tetap menggunakan pikiran dan panca indera sebagai alat perasa. Segala yang Anda rasakan, terutama nafas Anda, benar-benar dinikmati. Apa yang Anda nikmati benar-benar disadari. Ketika Anda menikmati dan menyadari nafas sepenuhnya, termasuk Anda bisa sadar penuh saat udara mengalir dari ujung hidung hingga ujung tarikan nafas natural di relung hati, pikiran niscaya terhubung dengan rasa sejati. Rasa sejati adalah perangkat kecerdasan non-empirik yang tak ada organ fisiknya, tapi pasti ada pada setiap manusia. Ia bisa disebut juga sebagai instrumen kecerdasan ilahi di dalam diri manusia. Saat manusia bisa mendayagunakan rasa sejati, di mana pikiran terhubung dengan rasa sejati dan mendapatkan data yang dijangkau oleh rasa sejati, saat itulah pintu gerbang kesadaran multidimensi terbuka. Anda bisa mengenali dan mengetahui realitas yang non-empirik. Dengan rasa sejati, Anda bisa mengenali keberadaan diri sejati yang bertahta di relung hati, di ujung tarikan nafas yang natural. Rasa sejati ini membawa Anda membuktikan keberadaan diri sejati sebagai sumber energi kasih murni di dalam diri, sumber energi bahagia paling murni, juga sebagai penuntun agung. Dalam kasus tertentu, seseorang yang menjalankan keheningan dengan rasa sejatinya juga bisa melihat sosok diri sejati yang dalam tradisi Jawa disebut sebagai Dewa Ruci. Penampilannya seperti hologram dari diri kita dalam versi yang paling cemerlang. Dengan rasa sejati juga seseorang bisa mendengarkan tuntunan atau suara atau sabda dari diri sejati yang sesungguhnya tak lain dan tak bukan adalah firman Tuhan. Jikapun tidak bisa menyaksikan sosok Dewa Ruci, mengalami rasa terhubung dengan sumber kasih murni dan energi bahagia di relung hati, itu sudah termasuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Pengalaman menyaksikan realitas diri sejati adalah pengalaman permulaan. Bagaimana seseorang manusia menyaksikan realitas Tuhan di dalam dirinya sendiri. Diri sejati adalah pengejawantahan Tuhan yang paling murni di dalam diri. Menyaksikannya sama dengan menyaksikan Tuhan yang nyata yang bersemayam di dalam diri. Fase berikutnya dengan rasa sejati juga. Seseorang bisa menyaksikan realitas kecerdasan tertinggi yang bekerja di balik jagat raya ini. Kecerdasan tertinggi ini bisa mengejawantah atau menyosok sebagai diri semesta. Pribadi agung yang bertahta di pusat jagat raya. Jika diri sejati adalah pengejawantahan Tuhan yang paling murni di mikrokosmos, maka diri semesta adalah pengejawantahan Tuhan yang paling murni di makrokosmos. Pada satu titik keheningan yang paling mendalam, seseorang diniscayakan menyadari sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kekosongan yang tanpa batas. Hening membawa kita pada kesadaran menyatu yang seutuhnya dengan kekosongan ini. Inilah pengalaman mistik yang tertinggi di dalam konteks keheningan, yakni ketika ego Anda luruh. Anda menyadari jiwa yang menyatu dengan realitas yang tanpa batas. Pengalaman inilah yang membuat kita mengerti sejatinya Tuhan. Berdasarkan pengalaman inilah, saya menyatakan bahwa ada yang menjadi sumber dari segala yang ada, sumber dari segala benih material, sumber dari segala energi. Ringkasnya, lewat keheningan, manusia memang bisa menjangkau realitas Tuhan sebagai keberadaan yang meliputi segalanya, yang menjadi sumber segala yang ada. Inilah Tuhan yang kita saksikan dalam realitas teragungnya sebagai kekosongan yang absolut. Suung hamengku ana. Demikianlah bagi para pejalan keheningan, Tuhan bukan lagi konstruksi pikiran, bukan lagi objek spekulasi filosofis. Ia adalah realitas yang dialami. Kita menyatakan Tuhan itu ada karena kita menyaksikan realitasnya dalam 3 level. Diri sejati yang bertahta di pusat mikrokosmos, diri semesta yang bertahta di pusat makrokosmos, dan sang sumber sebagai kekosongan absolut yang meliputi segalanya. Realitas tanpa batas yang meliputi keseluruhan ruang, waktu, dan dimensi.